Jejak cinta. Tirai jendela ruangan Ronald sudah tertutup rapat saat ini. Pintu ruangannya juga sudah terkunci. Mita melihatnya dengan tatapannya yang penuh gairah sambil menggigit telunjuknya. Tidak lama Mita menyugar rambut panjangnya yang indah, bergelombang dengan gaya highlight hitam. Selama meeting aku terus memikirkan perkataanmu. Bisik Ronald memeluk pinggang Mita dan membawanya untuk duduk di kursi kebesarannya. Mita dengan patuh duduk di pangkuan Ronald sembari memainkan alis mata Ronald yang tebal. Aku pikir kamu tidak berselera tadinya. Bisik Mita dengan suara serak dan seksi yang memangkas suaranya. Justru aku tidak konsentrasi bekerja, apa tawaranmu itu masih berlaku? Tanya Ronald dengan telunjuknya yang mulai bermain di belahan dada Mita. Tentu. Tanpa banyak basa-basi Ronald menautkan bibirnya dengan tidak sabaran ke bibir Mita. Kecupan yang awalnya hanya biasa tiba-tiba menuntut dan penuh gairah. Seluruh leher Mita dikecup dengan begitu lembut oleh bibir Ronald, seolah ada gula yang menempel pada leher calon istrinya yang pintar menggoda. Saat bibir mereka masih bertaut, tangan Ronald membuka pakaian Mita. Mita pun sama dengan Ronald. Dia membuka kancing kemeja Ronald dan berbisik. Bukankah kita harus merubah salah satu aturan di kontrak atau tidak perlu ada kontrak agar aku jadi milikmu selamanya? Ronald menyunggingkan senyumnya. Kita akan berubah salah satu, bukan membiarkan kamu selamanya bersama denganku. Jawab Ronald yang ditertawakan oleh Mita. Aku takut di tengah jalan nanti, kamu menginginkanku selamanya. Aku tidak akan membuatmu menyesal telah mempersuntingku, Ronald. Bagaimana? Tawaran Mita sepertinya menggiurkan, hanya saja Ronald tidak yakin dengan Mita. Sifat Mita yang berubah-ubah membuatnya bingung. Terkadang wanita ini akan menjadi sangat mahal, terkadang wanita ini menjatuhkan dirinya sampai ke dasar lantai. Tidak, Hani. Aku butuh anak darimu. Aku tidak butuh istri untuk bersama denganku selamanya. Ucap Ronald. Mita tidak tersinggung. Sama sekali tidak. Dia sudah membuat benteng yang tinggi di hatinya agar tidak percaya dengan apa yang Ronald katakan. Jika suatu hari Ronald berbicara cinta dengannya, bagi Mita, lelaki hanya menginginkan tubuhnya, tidak menginginkan hidup bersama dengannya. Kamu akan menyesal mengatakan ini, Ronald. Seringai Mita, tiba-tiba Mita sudah ada di bawah. Dia bermain pada daerah keperkasaan Ronald dan membuatnya mengerang dengan gilanya. Oh ya, kamu seksi, Hani. Ronald sudah meracau karena permainan Mita kali ini, tidak seperti yang dibayangkannya. Brengseknya dia ketagihan dengan mulut Mita yang kecil dan bibirnya yang tipis menempel pada kehebatannya. Mita menyudahinya dan menggigit bibirnya. Ronald berdiri dan merapatkan pinggang Mita. Kecupan itu semakin panas dan Ronald mendorong Mita untuk duduk di kursinya dan melebarkan kakinya. Aku akan beritahu bagaimana hebatnya aku dalam bercinta. Ucap Ronald menyeringai dan Mita menantinya. Apalagi? Harga diri apalagi yang mau dipertahankan? Bukankah Ronald ingin bermain seperti suami istri dengan Mita, maka Mita akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Suamiku, please. Mita menggelinjang saat Ronald mulai bermain pada inti tubuhnya. Cara Ronald memainkan miliknya membuat Mita terbang ke langit ketujuh. Dia hampir lupa kalau Ronald bukanlah lelaki yang akan menopang hidupnya seumur hidup. Ah, pelan Hani. Ucap Mita saat Ronald mulai masuk dengan jarinya dan bibirnya masih bermain di bawah sana. Saat dirasa Mita sudah siap, Ronald masuk dengan kehebatannya dan barulah Mita perhatikan kalau milik Ronald sungguh membuat Mita menelan ludahnya. Sebelumnya Mita tidak terlalu fokus di sana dan sore ini perhatian Mita berpusat pada kehebatannya. Kenapa melihatnya seperti itu? Tanya Ronald dengan nakal dan Mita hanya menggigit bibirnya sambil melihat Ronald yang tidak sabar lagi menyatu dengannya sore ini. Padahal dari siang mereka berencana bertemu dengan wedding organizer dan membeli cincin pernikahan. Banyak sekali yang Ronald ingin lakukan tetapi lupa karena godaan Mita. Malam juga bisa pikirnya.
Ronald bergerak dengan cepat dan semakin bergairah saat mendengar desahan yang keluar dari mulut manja Mita. Suara desahan yang seperti senandung di telinganya. Wah! Mita melenguh saat Ronald dengan kasarnya merubah posisi menjadi Mita di atas tubuhnya. Rambut panjang Mita yang bergerak gemulai menutup bukit kembar yang sedari tadi menjadi makanan dari jemarinya. Ronald kembali menautkan bibirnya. Peluh keringat mulai bercucuran. Rambut Mita mulai basah oleh keringat. Kamu menikmatinya? Tanya Ronald masih dengan gerakan cepatnya memainkan inti tubuh Mita. Ya, sangat. Aku ingin keluar. Ucap Ronald dan bersamaan Mita juga ingin melakukan pelepasan bersama. Tapi yang terjadi, Ronald menariknya dengan cepat keluar dan menumpahkan pada perut Mita. Kenapa? Tanya Mita saat melihat Ronald sangat puas dengan hanya membuang di luar saja. Kapan dia bisa hamil kalau Ronald melakukan semua itu padanya? Tidak masalah, Honey. Tidak harus setiap waktu aku menumpahkan di dalam rahimmu. Ucap Ronald berdiri dan berlenggok menuju toilet. Dia membersihkan tubuhnya. Mita kesal sekali dengan semua ini. Dia menyusul Ronald ke toilet. Jangan lagi. Aku tidak suka seperti ini. Ucap Mita memeluk Ronald dari samping. Aku sedang bosan saja, bukan bosan denganmu tetapi kita perlu gaya lain supaya meningkatkan gairah bercinta kita, Honey. Banyak sekali alasan Ronald. Padahal semua itu dia lakukan agar Mita tidak cepat hamil. Tunggu dulu. Ronald masih mencari tahu tentang wanita yang sebentar lagi menjadi istrinya ini. Mita pun paham dan tidak lagi menggerutu. Ronald benar, mereka perlu mencari tempat-tempat menyenangkan untuk bercinta. Sore ini, anggaplah pasangan kekasih yang tengah dimabuk asmara ini tengah menghabiskan waktu mandi bersama. Mita nakal sekali hari ini, berbeda sekali saat Ronald mengajaknya menikah. Semenjak 2 kali Ronald memaksa bercinta, Mita seolah candu akan tubuhnya. Mungkin atau Mita sedang menyusun rencana agar Ronald mencintainya. Bisa saja semua itu terjadi. Kamu seperti wanita berpengalaman. Selama kamu menjadi pramugari, pernahkah kamu bercinta dengan laki-laki lain? Aku dengar kehidupan pramugari itu tidak selurus itu. Benarkah? Tanya Mita dan Mita mengangguk sembari memeluk Ronald dengan mesranya. Benar. Apa kamu akan mengurungkan niatmu setelah tahu kebenarannya? Tanya Mita dengan senyum paling cantiknya. Kembali Mita menyandarkan kepalanya di dada Ronald di dalam bathtub. Tapi, kamu masih sangat sempit. Ucap Ronald. Ronald biasa saja menanggapinya. Masalahnya dia dan Nisa pun bukan sama-sama pertama kali. Hanya dengan Amr. Jawaban Mita membuat darah Ronald naik. Entah kenapa kalau dengan Amr, Ronald sangat cemburu sekali. Tidak sering, Honey. Baru 2 kali. Dia pergi ke London dan kami berpisah. Dia ada bisnis dan jarang pulang. Kamu marah atau jangan-jangan kamu cemburu? Kamu ingin aku hanya jadi milikmu? Tanya Mita. Awalnya Mita ingin membohongi Ronald masalah ini tetapi Ronald bertanya, Mita tidak bisa bohong, kalaupun Ronald tidak suka. Mereka bisa berpisah. Tidak ada lagi bekas yang harus Mita dan Ronald sesali. Semua sudah terjadi dan Mita bukan lagi wanita suci seperti pertama kali Ronald mengusirnya. Tidak. Kenapa aku harus marah? Aku tidak mencintaimu. Hubungan kita hanya terjadi karena kita sama-sama suka. Bukan karena cinta seperti aku mencintai Nessa. Aku butuh anak. Setelah itu semua harta kakekku menjadi milikku. Aku tidak butuh wanita di sampingku. Ucap Ronald. Sekali lagi, Mita sama sekali tidak sakit hati karena dia sudah membuat benteng yang begitu kokoh di hatinya. Aku takut suatu hari nanti, kamu akan menelan ludahmu sendiri. Ucap Mita mencium bibir Ronald dengan sangat lembut. Sekali lagi, sambil membersihkan tubuhnya, mereka saling bercerita dan tertawa. Yang jelas semua tawa yang keluar dari mulut Mita, hanya kepalsuan yang hanya dia saja yang tahu kenapa dia melakukan itu semua.